Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi unit pencatat magnetik pada mata kuliah pengukuran listrik yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Arum Setiawati, MT. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebenarnya, dalam unit pencatatan pita magnetik terdapat 3 metode pencatatan yang ditetapkan agar memenuhi berbagai persyaratan industri. Yang pertama ada pencatatan langsung, kedua ada pencatatan FM atau modulasi frekuensi, dan pencatatan PM atau modulasi pulsa. Untuk pencatatan langsung, kepala pencatat serupa dengan transformator toroidal beserta sebuah kumparan seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Inti dibuat dalam bentuk cincin tertutup, tetapi di dalamnya memiliki senjang pendek yang bukan magnetik. Arus sinyal di dalam kumparan menyebabkan fluksi magnet yang berputar di sekitar senjang melalui bahan magnetik kecil yang diendapkan kepadanya. Bila pita digerakkan melintasi senjang kepala pencatat, bahan pita magnetik dipengaruhi oleh suatu pola fluksi yang sebanding dengan arus sinyal di dalam kumparan kepala. Sewaktu dia meninggalkan senjang, masing-masing partikel magnet kecil mempertahankan status magnetisasi terakhir yang dibebankan di atasnya dengan menyembulkan fluksi. Dengan demikian, pencatatan aktual terjadi pada trailing edge dari senjang kepala pencatat. Pola magnetik pada pita dihasilkan kembali dengan menggerakkan pita melintasi sebuah kepala reproduksi. Konstruksi kepala ini serupa dengan kepala pencatat. Kenyataannya dia bisa kepala yang serupa. Oksida magnetik pada pita yang bergerak menjembatani senjang yang bukan magnetik di dalam kepala, dan garis-garis fluksi magnet diparalelkan melalui inti. Tegangan induksi di dalam kumparan kepala sebanding dengan laju perubahan fluksi, dan dengan demikian sinyal yang dihasilkan kembali merupakan tiruan dari sinyal yang dicatat, bukan tiruan dari sinyal itu sendiri. Tinjaulah perubahan berikut. Dengan menganggap bahwa arus pencatat di dalam kepala gambar yang tadi adalah sinus, maka nilai sesaat arus ini penghitungannya seperti berikut. Dan untuk menghitung fluksi magnet 1 dan 2, ini adalah rumusnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk kepada proses magnetisasi. Untuk magnetisasi pita berlangsung sebagai berikut. Jika sebuah partikel yang tidak termagnetisasi pada pita mendekati senjang kepala pencatat, dia tidak membawa magnetisme sisa dan dengan demikian berada pada titik 0 pada kurva BH. Jika dianggap bahwa suatu periode sinyal yang dicatat adalah sangat kecil dibandingkan terhadap panjang senjang partikel, periode sinyal yang dicatat adalah sangat kecil dibandingkan terhadap panjang senjang, partikel akan lewat di bawah daerah senjang melalui sebuah gaya magnetisasi HR yang pada dasarnya konstan. Gaya ini membawa partikel menaiki kurva BH sampai titik R. Jika partikel meninggalkan daerah senjang, gaya magnetisasi HR turun ke 0 dan partikel mengikuti sebuah loop histeresis kecil RBR, menyimpan magnetisme sisa atau remanen BR. Karena kurva BH adalah tidak linear, magnetisme sisa dari semua partikel pada pita pada dasarnya mengikuti pola tidak linear yang sama, dan dengan demikian keseluruhan proses magnetisasi memiliki sifat yang tidak linear. Distorsi pada sinyal-sinyal yang diproduksi dihasilkan kecuali jika dilakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya merupakan pencatatan digital. Unit-unit pita magnetik digital sering digunakan sebagai alat penyimpan dalam pengolahan data digital. Umumnya, unit pita digital ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu pertambahan atau incremental dan sinkron. Unit pencatat digital jenis pertambahan diperintah menuju tangga di depannya atau bertambah untuk setiap karakter digital yang akan dicatat. Jadi data masukan bisa pada laju yang relatif lambat atau juga laju yang tidak kontinu. Dalam cara ini, tiap karakter dipisahkan sama dan persis di sepanjang pita. Dalam unit pencatat sinkron, pita bergerak pada suatu kecepatan yang konstan, misalnya 75 cm per sekon. Sementara sejumlah besar karakter data dicatat. Masukan data adalah pada laju S, sementara sejumlah besar pada laju yang cepat sampai puluhan ribu karakter setiap sekon. Dengan segera, pita dituntun agar makin cepat. Pencatatan berlangsung dan pita dihentikan dengan cepat. Dalam cara ini, sebuah blok karakter atau sebuah pencatatan atau record direkam, di mana masing-masing karakter berjarak sama sepanjang pita. Biasanya blok data dipisahkan satu sama lain oleh sebuah permukaan yang kosong pada pita yang disebut senjang pencatat atau record gap. Unit pita sinkron ini menghidupkan dan menggantikan pita pada tiap blok data yang akan dicatat.
Karakter-karakter disajikan pada pita magnetik oleh kombinasi kode 1 bit dalam jalur atau tracks yang sesuai melintasi lebar pita. Teknik pencatatan yang digunakan dalam kebanyakan instrumentasi pencatat pita adalah format pencatatan NRZ IBM yang telah diakui atau diterima di industri. Pada sistem ini secara magnetik pita dijenuhkan sepanjang waktu, baik dalam arah positif maupun negatif. Metode NR atau non-return to zero menggunakan perubahan arah fluksi pada pita untuk menunjukkan bit 1 dan tanpa perubahan arah fluksi untuk menunjukkan bit 0. Metode ini akan dijelaskan pada gambar berikut, di mana bilangan biner 11000101 dinyatakan oleh sebuah pola fluksi dalam sistem NRZ. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan metode pencatatan NRZ pada sebuah unit pencatat pita digital. Perubahan arah fluksi menunjukkan bit 1 tanpa perubahan menunjukkan bit 0. Karena magnetisasi pita tidak bergantung pada frekuensi dan amplitude, tetapi hanya memberi jawab terhadap polaritas arus pencatat, maka masalah-masalah yang lazim dalam ketidaklinearan dan distorsi yang ditemukan pada pencatatan langsung dan FM tidak ada. Umpan kepala pita perekam hanya memerlukan arus yang cukup dengan polaritas yang tepat untuk menjenuhkan pita. Sebagian masalah yang ditentukan dalam pencatatan pita digital adalah keluarnya sinyal atau signal dropout dan pulsa-pulsa palsu atau kehilangan penambahan data. Keluarnya sinyal dan hilangnya pulsa menjadi serius bila kerapatan pembungkusan bertambah atau sejumlah besar bit setiap satu panjang pita. Untuk pemeriksaan terhadap kesalahan karena keluarnya sinyal ini, kebanyakan sistem pita mencakup yang disebut pemeriksaan paritas atau parity check. Pemeriksaan ini menyangkut pengawasan jumlah bit-bit 1 yang pertama-tama dicatat pada pita, yakni dengan merekam sebuah pulsa pemeriksa paritas pada jalur pita tambahan. Jika jumlah angka-angka 1 yang dicatat tersebut adalah genap atau paritas genap, atau jika jumlah angka 1 yang dicatat adalah ganjil atau disebut dengan paritas ganjil. Itu adalah metode dari pencatatan NRZ pada sebuah unit pencatatan digital. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu keuntungan atau manfaat jika kita menggunakan pita digital. Jika suatu pengeluaran sinyal terjadi, pemeriksa paritas tidak sesuai dengan data aktual yang dicatat dan suatu kesalahan paritas atau parity error terdeteksi. Sebagian sistem menggunakan sistem kesalahan paritas untuk menyisikan bit-bit yang hilang ke tempat yang sesuai, di samping menunjukkan bahwa suatu kesalahan paritas telah terjadi. Beberapa keuntungan pencatat pita digital adalah ketelitiannya yang sangat tinggi dan relatif tidak sensitif terhadap kecepatan pita, alat pengkondisi elektronik yang sederhana, dan kesesuaian langsung terhadap sistem komputer, memungkinkan pengalihan data langsung antara unit pita dan komputer. Oke, untuk pembahasan materi dari unit pencatat pita magnetik dan lain-lain mungkin sudah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.